Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga panjenengan masih diberi kesehatan, keselarasan, kejembaran, sehingga masih bisa menambah wawasan tentang apa yang terjadi di negara kita dan sejarah-sejarah yang harus lebih kita pahami lagi. Sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syaghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syaghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ini itu banyak sekali memang pendakwah muda ya yang bermunculan di negara kita. Ada Gus-gus, Habib-habib, ustadz-ustadz yang beliau mengajarkan tentang agama, ceramah, memberi wawasan, memberi ilmu kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di negara kita. Tapi juga sahabat yang sangat saya sayangkan, pada akhir-akhir ini juga ada beberapa pendakwah yang di sebuah majelis, di mana majelis itu sebenarnya disitulah sumber ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid diajarkan kepada umat. Tapi yang sangat sayangkan, ada pendakwah yang di majelis yang didatangi begitu banyak umat Rasulullah, keluarnya anjing, babi, dan seluruh kebun binatang, di mana di situ memaki-maki, mencaci, menghina. Dan beliau berkata seperti ini harus tegas, keras, karena saya tiru Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab itu tegas, keras, tapi tidak pernah mencaci, memaki, menghina orang seperti itu. Dan Umar bin Khattab itu tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain, apalagi orang-orang yang lebih tinggi dari beliau. Ada lagi yang keluar cuman dancuk jaran. Sebenarnya dakwah-dakwah, ceramah-ceramah seperti ini diambil dari siapa? Karena saya orang bodoh ya, saya orang goblok tentang ilmu agama. Jadi yang saya tahu dari yai-yai saya, dari gus-gus yang pernah saya ikut majelis, yang santun-santun, bahkan di situ ada humornya, mengajarkan tentang adab, akhlak, ilmu fikih, bahkan tajwid lain sebagainya. Beliau itu nggak pernah mengatakan hal-hal buruk di depan majelis seperti ini. Yang buat alasan itu kepemerintahan yang zalim.
selama ini kita di negara Indonesia, kita masih bisa beribadah, masih bisa ngaji, bahkan yang mencaci, memaki, menghina saja kadang tidak diurus, didiamkan saja. Itu yang dolim siapa? Bahkan ada yang pendakwah berkata bahwasanya saya dicaci, dimaki, tidak saya balas. Lah kamu itu suka mencaci, memaki, menghina, itu tiru sopo? Ikut siapa? Yuk, yang mencaci itu siapa? Yang mencaci kamu itu nggak ada, perasaan saja kan gitu. Yang diikuti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga nggak pernah mencaci, menghina, memaki sampai anjing, babi, onta, wedus, sapi, ayam keluar semua. Itu di majelis, dimana majelis ini mengajarkan ilmu pada umat Rasulullah, mengajarkan hukum-hukum, bukan mendoktrin orang untuk benci. Jadi setahu saya itu orang berceramah itu mengajak kebaikan, mengajak lebih dekat dengan Rasulullah, mengajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar lebih baik, bukan mengajarkan mencaci, menghina, memaki. Ini ajaran siapa? Wali Songo? Nggak ada Wali Songo yang mengajarkan tentang seperti itu. Bahkan Wali Songo, dikala beliau berdakwah, dari beliau datang ke Nusantara, beliau sangat santun. Sebelum beliau berceramah, beliau mengajarkan tentang pendidikan, pengobatan, cara bercocok tanam, sehingga pribumi salut dengan beliau Wali Songo. Setelah itu Wali Songo masuk ke jajaran kerajaan, menikah dengan orang-orang pribumi. Beliau yang tadinya bernama Syekh, yang Sunan, beliau plur menjadi Raden, kayak Raden Fatah, kayak Raden Syahid, Raden Maktum Ibrahim. Dan beliau nggak pernah terus berontak. Halus cara berdakwah beliau, santun cara beliau mengajari masyarakat, mengajari umat. Tidak pernah merasa minta dihormati, dihargai. Karena apa? Yang terpenting bagi beliau Wali Songo, bagaimana cara memasukkan ajaran Rasulullah SAW ke umat secara pelan-pelan dan mengena di hati. Kesannya jadi menakutkan kalau sekarang itu ceramah dengan cara seperti itu. Kalau memang mengajarkan agama, jangan keras-keras. Nggak, umatnya nggak melayu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mawas diri. Kadang ada lagi beberapa penceramah yang beliau mengajarkan kepada masyarakat tentang kesederhanaan, tapi ternyata beliau sendiri perilakunya mewah, burju, bahkan yang di sekeliling beliau taklimnya luar biasa, nyium kaki lah, Masya Allah.
takdim tapi jangan berlebihan seperti itu. Maksudnya jangan dibikin seperti budak lah pribumi ini. Sekarang bukan zamannya seperti itu. Mengajarkan kesederhanaan, rumahnya mewah, hidupnya borjus apa borju, mewah sendiri. Ya sederhananya di mana? Sedangkan mendidik umat sederhana, disuruh sederhana, dia sendiri berbeda. Itu namanya jarkoni, ngajar orang lakoni, itu namanya. Marilah, kalau panjenengan memang ingin berdakwah, berceramah yang santun, didengarkan enak. Kalau misalkan kepingin kayak Umar bin Khattab, yang tegas, yang keras, tapi nggak usah mencaci, menghina, itu namanya menghina Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak pernah ceramah terus mencaci, memaki, menghina sampai saat kebun binatang keluar semuanya. Itu tidak pernah. Jadi terus siapa ini? Astagfirullahaladzim. Kalau memang ikut cara Wali Songo yang santun, makanya yai-yai, gus-gus yang mengikuti ala Wali Songo, beliau lebih enak didengar, beliau lebih nyaman dirasakan, beliau lebih mengena, dan takdimnya kepada pendakwah yang santun-santun ini itu tanpa diminta, takdim sendiri. Tidak perlu diucapkan kamu harus takdim dengan si A, si B, si C, tapi dengan adabnya, dengan alaknya, dengan cara berdakwah yang santun, otomatis takdim sendiri. Seperti era Wali Songo, takdim sendiri, bukan minta ditakdimi. Karena isal saya turunannya ki dan kamu kalau nggak takdim, kamu kualat kamu. Nah kamu itu minta ditakdimi, itu udah perannya apa kan gitu, perjuangannya apa, terus kontribusi buat agama, buat bangsa, negara itu apa? Memperjuangkan orang yang sengsara. Nah, kamu sendiri hidupnya mewah kok, memperjuangkan rakyat yang sengsara. Ya bandamu itu buat disodakohi dulu, jangan pengen disodakohi terus. Udah kaya minta disodakohi, kan malu kan itu. Harusnya malu. Ya Allah. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memang orang bodoh, orang goblok, yang secara logika saya pengen ngaji, kepingin mendengarkan ceramah, dimana ceramah dari ulama-ulama yang santun, yang bisa saya mengerti, yang di situ tidak ada mencaci memaki, enak didengarnya. Jadi masyarakat, umat, kalau udah keluar dari majelis itu, bertambahlah ilmunya, bukan tambah membenci kepada si A, si B. Jadi majelis ini untuk mendoktrin cinta ke Rasulullah, ke Allah Ta'ala, bukan mendoktrin untuk kepentingan si pendakwah sendiri. Maaf, masyarakat sudah pintar dalam memilih. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja ini
Kalau misalkan memang ingin berdakwah ala Umar bin Khattab, tiru Umar bin Khattab yang sebenarnya. Pelajari sejarahnya. Apakah Umar bin Khattab itu dalam ceramah mencaci, memaki, menghina sampai kebun binatang keluar semua? Atau ala Wali Songo yang santun, di mana dia berjuang dulu, terjun dulu, sampai beliau tidak menggubris kesunanannya, kewaliannya. Yang penting umat Rasulullah terselamatkan. Bedanya zaman era Wali Songo sebelum dakwah itu pikiran sudah itu saudara saya yang harus saya tuntun, itu saudara yang harus saya benahi. Dan makanya banyak yang tadinya non muslim masuk menjadi muslim dan sukses sampai sekarang. Bukan mindsetnya itu, bukan itu musuh saya yang harus saya berantas. Yo habis gak ikut ngaji semua kalau udah mindsetnya dianggap musuh kan gitu. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang bodoh, saya yang bodoh, masih diberi kedekatan pada ulama-ulama yang santun, yang bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Dan kita sebagai umat yang masih belajar bisa beribadah, bisa dekat dengan ulama-ulama yang benar-benar sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada kata salah mohon maaf, karena kita juga masih belajar. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.